Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yan Wanci kehilangan keseimbangan ketika energi cahaya yang dalam mulai bersinar di udara. Energi dalam yang dia keluarkan dari tubuhnya benar-benar hilang dan tubuhnya ambruk ke tanah dalam tumpukan. Anggota tubuhnya kejang-kejang dan suara serak kesakitan keluar dari tenggorokannya. Yan Wanhun dan Yan Wangui juga jatuh ke tanah. Mereka menggeliat kesakitan saat ratapan mereka memenuhi udara. Seolah-olah mereka adalah anjing liar yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih dan dengan panik berusaha melarikan diri. Yan Wanci hanya tinggal sesaat lagi untuk melepaskan kekuatan penuhnya ketika dia merasakan kekuatannya terkuras habis. Hal ini menyebabkan dia mengalami reaksi energi yang luar biasa dan ketika energi kacau dan cahaya suci miliknya menghantam tubuhnya. Dia melolong seperti binatang buas yang putus asa yang telah kehilangan semua anggota tubuhnya. Dia menggeliat di tanah dalam keputusasaan yang luar biasa dan penderitaan yang luar biasa. Jika area tersebut diterangi, setiap penonton akan dapat melihat bahwa tubuh tiga leluhur Yama dengan cepat membusuk dan menghilang ke udara. Kulit mereka tampak seperti lapisan kulit hangus yang terkelupas dan tulang putih mereka segera terlihat, tengkorak mereka yang terbuka bahkan mulai berasap setelah itu, ketika sulur putih mulai melayang di udara. Seperti yang diharapkan, Yun Ce mengabaikan Yan Wanhun dan Yan Wangui, yang keduanya melarikan diri dengan panik. Sebaliknya, energi cahaya yang dalam terus memancar dari tubuhnya saat dia berjalan tanpa tergesa-gesa menuju Yan Wanci. Kehidupan dan jiwamu bergantung pada energi kegelapan yang mendalam di tempat ini untuk tetap ada sehingga pada saat mereka bersentuhan dengan energi cahaya yang mendalam, keduanya langsung mulai terbakar seperti lilin yang menyala. Pasti sangat menyakitkan ya. Energi mendalam cahaya dan energi mendalam kegelapan saling bertentangan satu sama lain. Namun orang normal yang memiliki energi mendalam kegelapan tidak akan terdorong sejauh ini oleh energi mendalam cahaya murni. Namun, tiga leluhur Yama berbeda. Ini karena vitalitas dan kekuatan jiwa mereka telah terhubung dengan energi yin gelap di tempat ini selama 800.000 tahun terakhir. Mereka sekarang sepenuhnya bergantung pada energi yin gelap untuk kelangsungan hidup mereka, tulang, daging, dan darah mereka telah berasimilasi dengannya. Mereka telah sepenuhnya menjadi makhluk kegelapan. Saat mereka berubah menjadi makhluk murni kegelapan, cahaya kemudian menjadi keberadaan yang paling menakutkan bagi mereka, sesuatu yang tidak dapat mereka sentuh dengan cara apapun. Biasanya, bukan tidak mungkin bagi tiga leluhur Yama untuk meninggalkan laut tulang kegelapan abadi. Qiu Yao juga mengatakan bahwa mereka bisa meninggalkan tempat ini sekitar 1 jam. Namun sepertinya mereka tidak pernah keluar. Karena bahkan cahaya alami di luar makam mereka, yang sudah sangat redup, akan membuat mereka merasakan sakit dan ketidaknyamanan. Sementara itu, cahaya yang bersinar dari tubuh Yun Ce adalah cahaya suci yang sangat dalam yang hanya bisa dilepaskan oleh energi cahaya yang sangat dalam. Ketika jatuh ke tubuh tiga leluhur Yama, mereka merasa seolah ribuan bilah menusuk tubuh mereka, seolah ribuan jarum menusuk jiwa mereka. Tidak. Melahap kekuatan hidup dan jiwa seseorang adalah konsep yang sama sekali berbeda dari menghancurkan tubuh seseorang. Rasa sakit dari melahap seperti itu tidak dapat dijelaskan, dan tidak dapat diatasi hanya dengan kemauan keras. Yuer tertidur lelap saat Honger terbangun dan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga di tangan Yun Ce diubah menjadi pedang pembunuh iblis pemalu surga. Cahaya suci yang mendalam menyebar dari tubuh Yun Ce ke tubuh pedang saat menembus ke arah Yan Wanci. Aoh!
Jeritan Yan Wanci begitu melengking bahkan orang paling kejam di dunia pun akan sulit mendengarkannya. Dia telah hidup selama lebih dari 800.000 tahun tetapi akumulasi rasa sakit yang dia alami sepanjang hidupnya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dia alami saat ini. Energinya yang dalam tidak menghalangi serangan Yun Ce. Itu dilepaskan dengan cara yang sangat serampangan dan tidak bisa menekan cahaya atau meledakkan Yun Ce. Akhirnya, bang! Lututnya terjatuh ke tanah dan darah menyembur dari mulutnya saat dia berteriak dengan kesadaran terakhirnya, "Hantu tua, selamatkan aku, Arg." Raungan putus asanya mendapat respons segera. Yan Wanhun dan Yan Wangui, yang keduanya melarikan diri ke kejauhan, tiba-tiba berbalik dan melepaskan tangan hantu Yama ke arah Yun Ce. Tangan hantu Yama ini melesat di udara saat mereka mencoba meraih kepala Yun Ce. Senyuman kejam terlihat di wajah Yun Ce saat dia tiba-tiba menarik pedang pembunuh iblis pemalu surga dari tubuh Yan Wanci. Dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya ke udara, formasi pedang raksasa dengan cepat terbentuk di sekelilingnya. Jurus pedang keenam serigala surgawi, pedang pembunuh abadi bulan darah. Ini adalah formasi pedang pembunuh abadi. Sebuah serangan yang biasanya dia perlukan untuk mengeluarkan sejumlah besar energi yang sangat besar untuk dilakukan. Namun, di dunia kegelapan ini, hal itu terwujud dalam beberapa detik, kecepatan yang bahkan Caizi tidak dapat menandinginya. Formasi pedang meletus dan pedang energi bersinar yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia gelap ini. Jumlahnya cukup untuk membentuk gambaran bulan purnama yang terang dan cahaya sakral yang terpancar dari pedang energi ini ribuan kali lebih kuat dari cahaya yang memancar dari tubuh Yun Ce. Hal ini tidak diragukan lagi telah menjerumuskan tiga leluhur Yama ke dalam api penyucian yang jutaan kali lebih menyiksa daripada sebelumnya. Seolah-olah kumpulan api yang tak terhitung jumlahnya telah menyala di tubuh tiga leluhur Yama. Daging mereka dengan cepat menyusut dan menghilang, bahkan tulang mereka mulai berubah menjadi abu. Namun, ujian api penyucian mereka yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat pedang Yun Ce jatuh, pedang energi yang memenuhi udara menebas seperti hujan deras. Meskipun formasi pedang pembunuh abadi sangat kuat, itu tidak cukup untuk menekan tiga leluhur Yama. Mereka bisa menahannya dengan kekuatan kasar atau menghindari hujan pedang yang bersiul ke arah mereka. Namun, ini adalah cerita yang sama sekali berbeda ketika tubuh dan jiwa mereka tanpa ampun dikonsumsi oleh cahaya. Ketika seseorang mengalami rasa sakit yang begitu hebat hingga menelan tekadnya, tidak mungkin mereka bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh atau kekuatannya. Akibatnya, saat hujan pancaran sinar pedang menimpa mereka, tubuh mereka tanpa ampun diiris dan ditusuk oleh mereka. Setiap pedang bahkan meninggalkan bekas cahaya yang terus menggerogoti jiwa dan vitalitas mereka. Tiga leluhur Yama ingin menahan serangan ini atau melarikan diri, tetapi mereka seperti serangga buta yang kakinya terpotong. Tubuh mereka berguling-guling di tanah dan jeritan nyaring mereka semakin putus asa seiring berjalannya waktu. Mereka telah bermain-main dengan lawan dan mangsa yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka yang panjang, tetapi bahkan yang paling menyedihkan di antara mereka tidaklah sesengsara atau menyedihkan seperti saat ini, mungkin mereka bahkan belum mengalami sedikit pun penderitaan tiga leluhur Yama saat ini. Saat cahaya menyinari dirinya, lengan dan kaki Yan Wanci sudah mulai menghilang. Tulang pahanya mencuat dari tunggul kakinya dan bahkan perlahan mulai berubah menjadi abu di bawah pancaran cahaya. Keadaan Yan Wanhun dan Yan Wangui tidak jauh lebih baik. Jari-jari mereka dengan cepat meleleh di bawah cahaya dan 70% daging mereka telah terbakar habis. Kepala mereka bisa dibilang tengkorak pada saat ini.
Meskipun kondisi mereka mengerikan, ratapan menyedihkan mereka masih bergema di seluruh Bone Sea of Eternal Darkness. Orang bisa membayangkan rasa sakit luar biasa yang mereka alami saat ini. Wajah Yunce dingin dan tanpa ekspresi saat dia berdiri di tengah formasi pedang. Bibirnya melengkung membentuk senyuman, yang sama sekali tidak sesuai dengan tragedi brutal yang terjadi di hadapannya. Jeritan menyayat hati yang menggema di udara. Formasi pedang pembunuh abadi akan bertahan selama yang dia inginkan. Jika dia menginginkannya, itu akan berlanjut selamanya. Energi yin gelap dari laut tulang kegelapan abadi terus melonjak ke dalam tubuhnya. Pembuluh darahnya yang dalam mengubahnya menjadi energi cahaya yang dalam, sesuatu yang merupakan kebalikannya. Dia menerima kegelapan sambil melepaskan cahaya. Bahkan Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis kuno akan sangat terperangah jika mereka menyaksikan pemandangan ini. Saat dia menyaksikan tubuh tiga leluhur Yama perlahan menghilang di bawah pancaran energi pedangnya, Yunce tiba-tiba menarik pedangnya. Seketika, pedang energi yang dapat menjangkau kubah biru surga menghilang bersama dengan energi cahayanya yang dalam, membuat dunia di sekitar mereka ke dalam kegelapan sekali lagi. Jika terus berlanjut, tiga leluhur Yama akan lenyap di bawah cahaya. Tapi bagaimana dia tega membiarkan mereka mati begitu saja? Cahaya menghilang dan ratapan tersiksa dari tiga leluhur Yama akhirnya mereda. Tubuh mereka yang hancur tergeletak lemas di tanah dan beberapa bagian mereka masih terus bergerak-gerak. Leluhur pendiri alam Yama yang terkemuka, orang-orang yang bahkan kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi utara harus bersikap hormat terhadapnya, saat ini tampak seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah menggesek tubuh mereka. Mereka gemetar dan bergerak-gerak di tanah seperti sekumpulan serangga yang sekarat. Seluruh pemandangan itu sangat sunyi dan suram. Kegelapan berkumpul di sekeliling mereka sekali lagi. Ini mulai menghilangkan kehancuran yang ditimbulkan oleh energi mendalam cahaya pada tubuh, kekuatan hidup, dan jiwa mereka. Daging dan tulang mereka beregenerasi dengan kecepatan yang menakjubkan dan Yunce bahkan bisa melihat anggota tubuh mereka tumbuh kembali tepat di depannya. Meskipun kecepatan pemulihan mereka tidak seaneh Yunce, itu masih cukup mengejutkan untuk mengejutkan seluruh alam semesta. Setelah sekitar 80% tubuh dan pikiran mereka pulih, Yan Wanci adalah orang pertama yang bangkit. Namun tubuh dan jiwanya masih terus bergetar dengan kekerasan yang luar biasa. Cahaya neraka yang baru saja dia alami sudah cukup untuk menghantui mimpinya seumur hidupnya. Kamu, siapa sebenarnya? Dia menunjuk ke arah Yunce sambil tersandung ke belakang tanpa sadar. Mata kunonya dipenuhi ketakutan dan ketakutan saja. Di sisi lain, Yan Wanhun dan Yan Wangui juga berdiri. Namun, mereka tidak lagi memandang Yunce seolah-olah dia hanyalah anak nakal lagi. Sebaliknya, seolah-olah mereka sedang melihat iblis ganas dan kejam yang telah keluar dari neraka. Sepertinya kamu sudah pulih, kata Yunce sambil tertawa pelan. Energi cahaya yang dalam mulai bersinar dari tubuhnya sekali lagi. Bagi tiga leluhur Yama, kemunculan kembali cahaya suci ini tidak berbeda dengan terjun ke neraka yang baru saja mereka hindari beberapa saat yang lalu. Jeritan kesakitan yang sangat serak dan menyesatkan terdengar di udara saat cahaya mulai menggerogoti vitalitas dan jiwa mereka sekali lagi. Kali ini, mereka tidak lagi mempedulikan hal lain. Mereka dengan putus asa mengedarkan semua energi yang bisa mereka kumpulkan saat mereka dengan gila-gilaan melaju ke tiga arah berbeda. Mencoba lari, Yunce berpikir sambil mencibir mereka dengan mengejek. Dia bahkan tidak repot-repot melirik ke arah salah satu leluhur Yama. Cahaya hitam berkedip di matanya. Seketika,
Energi yin gelap yang mengelilinginya mulai beredar dengan cepat di udara. Sebelum salah satu dari 3 leluhur Yama dapat melarikan diri dari area yang diselimuti cahaya, mereka telah dihempaskan ke belakang oleh gelombang besar kegelapan. Dampaknya sangat besar sehingga mereka didorong kembali ke tempat Yunce berdiri, yang juga merupakan pusat dari semua cahaya ini. Ratapan mereka seketika menjadi beberapa kali lebih menyedihkan. Meskipun mereka berada tepat di sebelah kaki Yunce, keinginan mereka telah runtuh sepenuhnya sehingga mereka bahkan tidak bisa mengerahkan sedikit pun kemauan untuk melawan. Mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari daerah tersebut. Mereka akan melakukan apa saja untuk melarikan diri dari api penyucian cahaya ini, api penyucian yang terlalu kejam untuk mereka tanggung. Namun, setiap kali mereka mencoba melarikan diri, mereka akan didorong mundur dengan paksa oleh badai kegelapan yang tidak dapat mereka tolak. Mereka telah mencoba berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah berhasil melarikan diri dari cahaya neraka ini bahkan untuk sesaat pun. Sebagian besar daging mereka telah termakan oleh cahaya ini dan lengan serta kaki mereka mulai menghilang lagi. Rasa sakit karena jiwa mereka dihancurkan sedikit demi sedikit seperti diceburkan ke dalam neraka di dalam neraka. Mereka akhirnya mulai mengemis. Mereka menggunakan sisa kesadaran dan kemauan mereka untuk memohon pada Yunce agar tetap hidup. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan dalam hidup mereka, yang berlangsung selama hampir 1 juta tahun, bahwa akan tiba suatu hari di mana mereka akan jatuh ke dalam keadaan yang rendah dan menyedihkan ini. Oh, Yunce dengan lesu berbalik ke arah mereka sambil tertawa kecil. Namun, cahaya suci yang terpancar dari tubuhnya tidak melemah sedikit pun. Apakah ini berarti kamu akhirnya mengetahui siapa majikanmu? Kami bersedia, bersedia menerimamu sebagai tuan kami. Wah, lepaskan aku, Arg. Dia lebih baik mati daripada terpaksa menanggung rasa sakit ini. Namun, di laut tulang kegelapan abadi, bahkan bunuh diri tidak lebih dari sebuah keinginan berlebihan baginya saat ini. Kami bersedia mengakui Anda sebagai tuan kami. 2 leluhur Yama lainnya berteriak putus asa. Sangat bagus. Yunce menarik lengannya dan cahayanya menghilang. Ratapan menyedihkan mereka berhenti sekali lagi dan 3 leluhur Yama merosot ke lantai. Mereka terengah-engah dan setiap tetes darah, setiap helai rambut di tubuh mereka, terus gemetar dan kejang tak terkendali. Cairan keruh juga membasahi bagian depan celana mereka dan membentuk genangan besar di bawahnya. Tatapan Yunce menyapu mereka sebelum tertuju pada pemimpin 3 leluhur Yama, Yan Wanci. Dia berjalan menuju Yan Wanci dan berhenti tepat di depannya. Saat dia menatap sosok Yan Wanci yang menyedihkan dan menyesal, dia perlahan mengulurkan tangannya ke atas kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan? Yan Wanci bertanya dengan suara lemah. Tentu saja aku akan memberikan jejak budak pada kalian semua, kata Yunce dengan mata sipit. Apakah kalian bertiga hantu tua mengira aku akan mempercayai kata-katamu? Mungkinkah kamu masih ingin melawan? 2 kata, jejak budak, menyebabkan tubuh 3 leluhur Yama menjadi kaku dan kaku. Mereka, 3 leluhur Yama, akan ditandai dengan jejak budak. Sungguh suatu penghinaan. Sungguh sebuah lelucon besar. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Sebuah getaran menjalari tubuh Yan Wanci sebelum dia meluncurkan tubuhnya ke arah Yunce seperti banteng yang mengamuk. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Yunce dengan cakar iblisnya dan kekuatannya yang sudah pulih sebagian. Tapi yang menyambutnya adalah kilatan energi yang sangat besar.
Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menamparkan Yan Wanci ke tanah seperti seekor lalat. Dia menggeliat di tanah kesakitan dan jeritan kematian tiga leluhur Yama melebur menjadi nyanyian pemakaman yang suram yang bergema dalam kegelapan tanpa batas ini. Yunce berdiri tegak sambil menyeringai dan berkata, "Bagus sekali. Ini saatnya bagi kalian para leluhur Yama untuk membuktikan kehormatan kalian. Jika Anda benar-benar harus berjuang lebih lama, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya punya banyak waktu. Alam Yama, Istana Iblis Kegelapan Abadi." Ayah, Yan Jie dengan hormat menyapa punggung Kaisar Yama, Yan Tianxiao. Yan Tianxiao berbalik dan bertanya, "Apakah kita sudah mendengar sesuatu dari ketiga leluhur kita?" Yan Jie menggelengkan kepalanya. "Belum ada." "Apakah formasi penyegelan yang mendalam telah diserang?" Yan Tianxiao bertanya. Yan Jie menjawab, "Anak ini secara pribadi telah mengamatinya selama beberapa hari terakhir. Formasi besar yang menyegel laut tulang kegelapan abadi tidak terpengaruh oleh energi apapun." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia berdiri dan melanjutkan, "Namun, ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Sekarang dia telah jatuh ke dalam cengkeraman ketiga leluhur kita yang terhormat, dia bahkan tidak akan mampu melawan. Bahkan jika penghalangnya terbuka lebar, tidak mungkin dia punya kesempatan untuk melarikan diri." Alis Yan Tianxiao berkerut dalam dan dia tampak seperti mengingat sesuatu. "Ayah, apakah kamu ingin anak ini masuk dan melihatnya?" Yan Jie bertanya. "Tidak." Yan Tianxiao mengangkat tangan. "Setidaknya, ada satu hal tentang Yunce yang benar dan itu adalah fakta bahwa dia mewarisi kekuatan Kaisar Iblis. Ketiga leluhur kita yang terhormat telah lama terperangkap di laut tulang kegelapan abadi, dan keinginan terbesar mereka adalah untuk dapat mencapai wilayah kegelapan yang berada di luar batas kemampuan kita. Setelah mereka menangkap Yunce, saya yakin mereka menggunakan semua metode untuk mengekstrak semua rahasia mengenai warisan Kaisar Iblis dari tubuhnya. Mereka bahkan mungkin bisa merampasnya dari tubuhnya. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan ini sangat kecil, tidak ada yang akan melewatkan kesempatan seperti itu jika mereka memiliki kesempatan. Faktanya, mereka akan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk mencoba mengekstraknya darinya. Apakah mereka berhasil atau gagal pada akhirnya, para leluhur yang terhormat akan keluar atas kemauan mereka sendiri setelah masalah ini diselesaikan. Jika Anda tidak merasakan aktivitas apapun di dalam makam, itu berarti mereka sedang mencurahkan seluruh upaya mereka untuk masalah ini. Jika Anda memasuki makam tanpa berpikir panjang dan mengganggu mereka, akan ada harga mahal yang harus dibayar. Yan Jie bergidik ketika dia buru-buru berkata, "Ayah kerajaan benar." Anak ini berbicara dengan gegabah. Namun, Yan Tianxiao mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Sudah 6 hari tetapi alam pencuri jiwa belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Apakah mereka percaya bahwa Yunce telah menakuti kita semua dan saat ini menggunakan tulang laut kegelapan abadi untuk bercocok tanam? Sungguh menggelikan. Kirimkan beberapa orang untuk mengawasi dengan ketat alam pencuri jiwa. Mereka harus segera melaporkan kembali jika mereka mendeteksi adanya gerakan mencurigakan. Ya, Yan Jie menerima perintahnya dan pergi. Yan Tianxiao tenggelam dalam pemikiran diam untuk jangka waktu yang lama tapi dia tidak bisa memikirkan skenario apapun di mana Yunce bisa membalikkan keadaan mereka. Bahkan, dia mulai curiga bahwa Yunce mungkin hanyalah salah satu pion Ciwuyao yang bisa dibuang. Mengingat metode Ciwuyao yang sangat kejam dan kejam, ini pasti sesuatu yang akan dia lakukan. Jadi Yan Tianxiao juga berasumsi hal yang sama.
Hanya saja, dia tidak akan pernah membayangkan perlakuan yang diderita oleh tiga pendiri kuno alam Yama selama 6 hari terakhir. Ledakan besar bergemuruh di laut tulang kegelapan abadi. Namun, ledakan energi yang mengguncang bumi ini seluruhnya diliputi oleh jeritan parau yang terlalu menyedihkan. Cahaya putih murni bersinar dari tubuh Yunce dan pedang pembunuh iblis pemalu surga melayang di udara tanpa akhir. Kekuatan pedang tiraninya dipenuhi dengan energi cahaya yang sangat dalam, yang sangat sakral dan kejam dalam situasi ini, karena terus-menerus menghantam tubuh tiga leluhur Yama. Tebasan serigala surgawi, taring liar, ratapan bintang surgawi, bencana neraka seketika, cakar serigala azure, pedang pembunuh abadi bulan darah. 6 bentuk pertama dari Tome Dewa Neraka Serigala Surgawi terus-menerus membombardir tiga leluhur Yama. Sebagai gaya pedang berat yang paling kejam dan luar biasa di era saat ini, bahkan bentuk pertama dari Heavenly Wolf Hellguts Tome, Heavenly Wolf Slash, menghabiskan banyak energi. Yunce biasanya merasa lelah setelah berlatih beberapa kali selama kultivasi normalnya. Namun, dia bisa dengan liar mengayunkan pedangnya sepuasnya di tempat ini. Dalam 6 hari terakhir, dia perlahan-lahan memperkuat penguasaannya atas buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi. Dan tiga leluhur Yama telah menjadi sekadar karung tinju untuk melatih keterampilan pedangnya. Terlebih lagi, mereka adalah karung tinju yang bahkan tidak bisa mati. Bahkan jika mereka telah ditebas menjadi dua oleh kekuatan pedang yang hiruk-pikuk dan energi cahaya yang dalam, mereka akan dengan cepat beregenerasi setelah dia menarik cahayanya. Sifat tidak bisa dihancurkan semacam ini adalah kemampuan unik dan menantang surga yang diperoleh tiga leluhur Yama di masa lalu. Tapi sekarang telah berubah menjadi mimpi buruk terbesar mereka karena energi mendalam Yunce. Mereka telah menggunakan kekuatan dan cakar hantu mereka sendiri untuk menyerang tubuh mereka sendiri dan mematahkan tenggorokan mereka berkali-kali sekarang. Mereka bahkan mencoba meledakkan meridian dan pembuluh darah kehidupan mereka sendiri, mereka ingin mati. Semua pikiran dan kemauan mereka memohon kematian. Namun, kehidupan dan aura mereka terkait dengan laut tulang kegelapan abadi. Satu-satunya jalan keluar mereka adalah jika mereka bisa meninggalkan dan menghancurkan seluruh laut tulang kegelapan abadi atau jika mereka sepenuhnya terhapus dari muka bumi ini oleh energi cahaya mendalam Yunce. Kalau tidak, kematian hanyalah fantasi indah bagi mereka. Tapi kenapa Yunce benar-benar ingin membunuh mereka atau memberi mereka kesempatan untuk pergi? Di api penyucian cahaya ini, satu-satunya hal yang tersisa bagi mereka hanyalah keputusasaan tanpa batas dan penyiksaan tanpa akhir. Kadang-kadang, Yunce akan mengubah cahaya ini menjadi api dan dia akan terus-menerus melepaskan kemarahan 9 matahari dan teratai merah penerangan dunia, serangan yang biasanya membutuhkan waktu lama untuk diluncurkan, untuk membakarnya. Namun api neraka yang membakar ini merupakan penangguhan hukuman yang besar bagi leluhur Yama. Penyiksaan yang tragis dan brutal ini terjadi berulang kali selama 6 hari terakhir. Tubuh dan jiwa mereka telah dikonsumsi dan dipulihkan berkali-kali. Tenggorokan mereka yang terkoyak telah menyatu sebelum teriakan mereka merobeknya kembali. Yunce menarik pedangnya dan semua energi cahaya yang memancar dari tubuhnya lenyap. Tiga leluhur Yama merangkak dalam kegelapan. Ketika tubuh mereka bergerak-gerak dan jiwa mereka bergetar, mereka mulai memulihkan diri mereka sekali lagi. Namun, mereka tidak lagi mencoba melarikan diri, karena tidak ada gunanya sama sekali. Orang itu seperti iblis tidak, dia jutaan kali lebih menakutkan dan kejam daripada iblis manapun. Dia adalah penguasa kegelapan yang sebenarnya.
Semua energi yin gelap di tempat ini berada di bawah kendalinya. Tidak ada tempat bagi mereka bertiga untuk lari. Bunuh aku mohon, tolong bunuh aku. Pada mulanya, mereka mengutukinya dengan marah dan melontarkan penolakan kepadanya. Bahkan jika mereka memohon kematian, mereka masih akan meneriakkan sesuatu seperti, bunuh aku jika kamu punya nyali. Tapi sekarang, mereka terpaksa memohon padanya dengan cara yang paling menyedihkan. Kematian, dalam cahaya yang sangat terang ini, mereka tidak dapat memikirkan hal yang lebih manis dan lebih indah daripada pelepasan kematian. Jika itu adalah trio lainnya, penyiksaan semacam ini pasti sudah membuat mereka gila sejak lama. Namun, tubuh mereka bukanlah satu-satunya yang beregenerasi, jiwa mereka juga demikian. Bahkan jatuh ke kondisi vegetatif hanyalah angan-angan bagi mereka. Bunuh aku, aku mohon padamu. Erangan kesakitan keluar dari mulut setiap leluhur Yama. Keputusasaan dan kesengsaraan mereka begitu ekstrim sehingga bahkan energi yin gelap di tempat ini pun seakan meratapi mereka. Kematian. Yunce menyipitkan matanya saat dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, kalian semua adalah hantu tua yang berguna. Saya tidak akan dapat menemukan trio lain seperti Anda di seluruh alam dewa. Jika aku membiarkanmu mati, itu akan sangat sia-sia. Kamu, Yan Wanci berbalik tetapi ketika sosok Yunce memasuki matanya, setiap bagian tubuhnya gemetar ketakutan. Kamu, siapa sebenarnya? Sederhana saja, kata Yunce. Entah kamu menerima jejak budak atau kami terus memainkan game ini. Yan Wanhun terengah-engah. Seluruh tubuhnya gemetar tetapi masih ada nada ketegasan yang kejam dalam suaranya. Kami bertiga, menaklukkan Laut Bon, mendirikan alam Yama, berdiri di atas semua ciptaan. Bahkan jika kami dimasukkan ke dalam kutukan abadi, kami tidak akan pernah, selamanya, menjadi anjingmu. Mereka adalah leluhur pendiri alam Yama, eksistensi paling agung di wilayah ilahi utara. Jika mereka membiarkan seseorang menanamkan jejak budak pada mereka, semua kemuliaan dan kehormatan yang telah mereka menangkan sepanjang hidup mereka akan berubah menjadi rasa malu. Seluruh alam Yama juga akan sangat dipermalukan oleh peristiwa ini. Bahkan kekuatan mereka akan menjadi milik orang lain dan hal pertama yang akan mereka tuju adalah alam Yama mereka sendiri, alam tempat mereka mengabdikan seluruh hidup mereka, bersama dengan keturunan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, meski mereka terdesak hingga ke tepi jurang, mereka tidak akan pernah mau menyerah. Anjing, Yunce tertawa. Bagi orang normal di dunia ini, sungguh memalukan menjadi anjing orang lain. Tapi kalian bertiga hantu tua telah menghabiskan ratusan ribu tahun bersembunyi di kegelapan. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu manusia lagi. Bagaimana hidupmu bisa dibandingkan dengan kehidupan seekor anjing yang hidup bebas di luar? Kalau aku keluar dan menangkap anjing penjaga, dia pasti tidak mau bertukar tempat dengan kalian bertiga. Bukankah kulitmu terlalu tebal? Anda bahkan berpikir bahwa bisa membandingkan diri dengan seekor anjing. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan seekor anjing? Kepala tiga leluhur Yama tertunduk rendah saat mereka terengah-engah. Mereka bahkan tidak repot-repot menanggapi Yunce. Sebelum api penyucian cahaya itu, hinaan verbal semacam ini tidak lagi berarti apa-apa. Oh itu benar, Yunce sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melanjutkan dengan suara lesu, aku terlalu bersenang-senang bermain-main dengan kalian bertiga selama beberapa hari terakhir, jadi sepertinya aku lupa memberitahumu satu hal. Dia mengangkat tangan, dan gerakan ini menyebabkan tubuh tiga leluhur Yama mengejang dengan hebat.
Namun, kali ini tidak ada cahaya putih mengerikan yang bersinar dari tangan Yunce. Sebaliknya, sekelompok cahaya gelap berdenyut di telapak tangannya. Bencana kegelapan abadi yang aku warisi dari Kaisar Iblis Pemalu Surga tidak ada bandingannya dalam hal mengendalikan kegelapan. Itu tentu saja termasuk membantu Anda memecahkan belenggu kegelapan yang mengikat Anda pada laut tulang kegelapan abadi ini. Kata-kata Yunce menyebabkan tiga leluhur Yama menjadi kaku. Mereka perlahan menoleh ke arah Yunce saat mereka tersentak serentak. Apa yang baru saja kamu katakan? Saat ini, kalian bahkan tidak bisa dianggap manusia. Kamu tidak lebih dari boneka menyedihkan yang terbuat dari kegelapan di laut Bon ini. Tapi aku bisa membantumu mengubahmu kembali menjadi manusia lagi. Kamu tidak hanya akan mempertahankan seluruh kekuatanmu, kamu juga akan memiliki kendali atas kekuatan hidup dan jiwamu sekali lagi. Faktanya, kamu bahkan bisa hidup hingga 10.000 tahun lagi setelah kamu meninggalkan tempat ini. Yan Wangui memutar tubuhnya saat dia berbicara dengan suara gemetar. Apakah apa yang kamu katakan benar? Kekuatan hidup dan jiwa mereka akan terlepas dari tempat ini dan mereka bisa hidup hingga 10.000 tahun setelah pergi. Mimpi yang aneh dan indah. Tetapi harga yang harus dibayar adalah menjadi anjingku. Kata-kata tenang Yunce sangat dingin karena menghantam jiwa tiga leluhur Yama. Jangan tertipu oleh tipuannya. Yan Wanci berteriak dengan suara serak. Kita sudah terjebak di tempat ini selama lebih dari 800.000 tahun. Hal semacam itu, tidak ada. Tidak mungkin. Dia hanya mempermainkan kita, menggoda kita untuk mengambil umpannya. Sungguh konyol, ejek Yunce pada Yan Wanci. Jika saya tidak memiliki kemampuan untuk membawa Anda keluar dari tempat ini, apa gunanya tiga anjing lumpuh yang dirantai di tempat ini? Untuk digunakan sebagai karung tinjuku. Apakah menjadi anjing seseorang sangat memalukan? Itu sangat tergantung pada siapa tuanmu, kan? Yunce terkekeh dingin. Gugusan energi gelap menghilang saat dia menutup jari-jarinya. Kamu seharusnya sudah mendengar berita ini. Alam bulan terbakar, alam raja yang berdiri sejajar dengan alam Yama selama ratusan ribu tahun, telah jatuh ke tangan saya. Dan sekarang, saya datang untuk mengklaim alam Yama ini. Saya yakin tidak ada di antara Anda yang akan meragukan kemampuan saya untuk mencapai hal ini dengan mudah lagi. Tubuh tiga leluhur Yama mengejang lagi. Saat aku menyatukan kekuatan gelap di wilayah utara, aku akan mengarahkan pedangku ke tiga wilayah dewa lainnya dan melepaskan kegelapan dari sangkarnya. Itu akan membanjiri setiap sudut dari tiga wilayah dewa dan membiarkan kegelapan menjadi penguasa baru alam dewa. Saya tidak hanya akan menjadi penguasa kegelapan. Di masa depan, saya akan menjadi penguasa segala sesuatu di bawah langit. Tiga leluhur Yama sekarang menatap Yunce lekat-lekat. Mereka bergantung pada setiap kata-katanya saat dia membuat pernyataan yang sangat aneh, saat dia menunjukkan ambisi yang belum pernah mereka miliki sepanjang hidup mereka. Kamu akan menjadi anjing setiaku yang akan membantu alam Yama, membantu seluruh wilayah ilahi utara, mewujudkan rancangan gelap ini. Kamu akan menjadi anjing setia penguasa dunia di masa depan. Suara Yunce rendah dan dalam dan dia berbicara dengan lambat dan tidak tergesa-gesa. Cahaya gelap pekat bersinar di matanya saat dia mengucapkan kata-kata itu, kegelapan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh tiga leluhur Yama. Entah itu fakta bahwa dia bisa membantu mereka melarikan diri dari tempat ini atau permadani kegelapan besar yang dia tenun untuk mereka, hingga tiga leluhur Yama yang telah lama terperangkap di laut tulang kegelapan abadi, setiap kata yang diucapkannya,
yang keluar dari mulut Yunce tidak diragukan lagi berdampak besar pada mereka. Yunce pasti tidak lupa memberitahu mereka tentang hal ini terlebih dahulu. Begitu jejak budak ditanamkan pada tubuh seseorang, mereka akan menjadi anjing setia dari orang yang menanamkan tanda itu pada mereka selama sisa hidup mereka. Bagi eksistensi seperti leluhur Yama, mereka tidak akan bisa menerima hal ini, tidak peduli bagaimana keadaannya. Tetapi, setelah mereka dianiaya dengan cara yang tragis berulang kali, setelah mereka melalui penyiksaan yang mengerikan di mana mereka bahkan tidak bisa mati, dia tiba-tiba memilih untuk menggantungkan hadiah yang bahkan tidak berani mereka impikan di depan mereka. Dia bahkan telah memaparkan rencana agungnya kepada mereka. Sebuah rencana yang akan menyemangati hati dan jiwa setiap praktisi kegelapan yang mendalam. Dalam kasus seperti itu, bahkan keinginan dan keyakinan yang paling teguh sekalipun akan mudah hancur berkeping-keping. Saat tatapan tajam dari tiga leluhur Yama bergetar, Yunce perlahan mengangkat tangan dan berkata, "Kamu bisa memilih untuk terus menjadi kutu busuk yang terjebak di jurang ini atau kamu bisa memilih untuk menjadi anjing setia dari penguasa masa depan Primal Chaos. Saat ini, saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk membuat pilihan ini. Tentu saja, kamu masih punya hak untuk menolak. Aku benar-benar belum puas bermain, jadi aku punya banyak waktu untuk menemanimu." Kata-katanya seperti dekrit surgawi seorang kaisar, tetapi juga mirip dengan kata-kata mengejek iblis. Oh, Yan Wangui mulai bergerak. Dia berjuang untuk berdiri dan perlahan berjalan menuju Yunce dengan kaki gemetar. Setelah itu, dia berhenti di depan Yunce, dan berlutut dengan lemas. "Hantu tua, kamu, apa yang kamu lakukan?" Yan Wanci meraung saat matanya melotot marah. Dia benar, Yan Wangui berbicara dengan susah payah. Setiap kata yang diucapkannya seakan diiringi dengan patahnya gigi. Dibandingkan mengurung diri di tempat ini selama sisa hari-hari kita sebagai sesuatu yang tidak hidup atau mati, aku lebih suka menjadi anjing yang bisa bermain-main di bawah sinar matahari. Selanjutnya, dia memiliki kekuatan untuk meninggalkan kita, tiga hantu tua yang mengira kita tak terkalahkan, memohon kematian. Dia adalah penerus Kaisar Iblis, dia memiliki ambisi untuk mewarnai dunia ini dalam kegelapan, menjadi anjingnya tidak berarti apa-apa, kedengarannya tidak buruk. Adapun apakah itu benar atau salah, akulah yang akan mengujinya. Dia telah menghancurkan satu lagi giginya dan darah hitam keluar dari mulutnya. Dia menatap Yunce dengan marah saat dia mengucapkan kata-kata tersulit yang pernah dia ucapkan dengan suaranya yang paling tanpa ampun dan tegas, "Tanam, segelmu."